Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 pada podcast kali ini akan dibagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama yaitu saya sebagai host Yunita Yasmin dengan kedua teman saya, Wulan, Cantika, dan Sofia Sarif yang akan bersama-sama berbincang dalam podcast yang bertemakan kontekstualisasi jihad di masa kini. Untuk pertama-tama sebagai pembukaan podcast kali ini, mungkin kita bisa menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa sih sebenarnya makna dari jihad itu sendiri. Mungkin Sofia bisa menjelaskan apa itu makna dari jihad. Baik, di sini saya akan sedikit memberikan gambaran dari makna jihad itu sendiri. Secara umum dan bila kita teliti lebih lanjut nih, makna jihad itu sendiri sebenarnya memiliki berbagai pandangan atau pendapat dari para ulama maupun cendekiawan muslim. Jadi ada dua pendapat nih. Yang pertama itu memahami jihad itu sebagai kitol atau hab yang berarti perang, atau sebagaimana pengertian ini juga banyak dipahami oleh kaum-kaum barat. Jadi perang di mana seseorang muslim atau seorang muslim itu melakukan jihad dengan cara perang, yaitu melakukan penyiaran agama Islam dengan perang atau dengan tindak kekerasan seperti yang kita tahu bahwa banyak juga orang-orang barat yang menganggap bahwa jihad ini adalah bentuk radikalisme dari agama Islam. Kemudian ada juga yang menunjukkan bahwa jihad sebagai bentuk perjuangan seorang mukmin demi meninggikan agama Allah. Dalam pengertian ini, jihad itu tidak lagi diartikan sebagai sebuah perang dalam menyiarkan agama Islam, tetapi sebagai bentuk menyiarkan agama Islam dengan cara-cara damai. Ada beberapa contoh-contoh jihad di bidang seperti bidang sosial, pendidikan, ekonomi, hukum, dan keagamaan yang lain-lain yang nanti akan dibahas di sesi selanjutnya. Jadi untuk gambaran secara umum, jihad ini adalah bentuk penyiaran agama Islam yang sebenarnya itu tidak ada unsur kekerasan sama sekali. Mungkin kalau dibandingkan dengan zaman dahulu, bentuk jihad adalah perang. Tapi jika kita melihat konteks jihad modern atau jihad masa kini, maka jihad itu bukan lagi tentang perang atau tentang kekerasan, melainkan penyiaran agama Islam secara damai melalui kegiatan-kegiatan di bidang tertentu gitu. Jadi yang nanti akan dibahas di sesi selanjutnya. Seperti itu Yunita Yasmin. Baik, terima kasih Sofia atas pendapatnya. Nah, karena tadi sama Sofia sudah dijelaskan dan disebutkan bahwa jihad itu sebetulnya tidak hanya tentang sebatas perang saja, melainkan juga dapat dilakukan di berbagai bidang-bidang seperti sosial, pendidikan, ekonomi, keagamaan, hukum, politik, dan yang lain-lain. Mungkin juga Sofia bisa memberikan pernyataan tentang jihad dalam bidang sosial yang masa kini itu sebenarnya yang bagaimana? Ya, di sini saya tentang peran jihad di bidang sosial. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan tentang permasalahan yang umum yang terjadi di ranah sosial atau di bidang sosial dalam upaya menegakkan jihad. Jadi dalam bidang sosial ini tidak semerta-merta jihad ini berjalan mulus atau berjalan baik. Ada kendala yang mengikutinya. Salah satu permasalahan yang umum adalah adanya intoleransi dalam melakukan jihad. Jadi ya, kalau kita lihat ke latar belakang, itu banyak orang awam yang sebenarnya
Jadi mereka memahami jihad ini hanya sebatas penyiaran agama Islam atau pembelaan besar-besaran terhadap Islam, sehingga pembelaan yang mereka lakukan ini melupakan eksistensi dari agama lain, atau dengan kata lain mereka menganggap bahwa agama Islam adalah agama yang paling benar. Mereka akan menganggap bahwa agama lain itu salah. Jadi umumnya tuh mereka menolak eksistensi agama lain, dan yang terburuk adalah mereka bisa melakukan kekerasan dan penindasan kepada kaum agama lain. Tentu saja ini itu tidak dilakukan oleh semua Muslim, tapi ada beberapa oknum atau beberapa kaum Muslim yang memiliki pandangan jihad yang salah, yaitu dengan cara menganggap bahwa agama lain itu salah dan melakukan tindakan-tindakan kekerasan dan juga penindasan kepada kaum yang lain. Jadi mereka itu mengagungkan konsep jihad dan menghalalkan segala cara untuk melakukan jihad sampai akhir hayat mereka. Setelah itu muncullah sikap radikalisme atau paham radikalisme yang hadir di tengah-tengah kelompok yang fundamentalis, minoritas, militan, dan ekstrim. Dikutip dari buku menurut penelitian Armstrong dalam Umar 2006, fundamentalis tidak hanya terdapat dalam pemeluk agama yang monoteistik saja atau yang memiliki Tuhan satu, tetapi juga fundamentalis atau radikalisme ini juga ada dalam komunitas pemeluk agama-agama seperti Buddha, Hindu, Konghucu, yang mereka ini sama-sama menolak nilai budaya liberal dan saling berperang atas nama agama, serta berusaha membawa hal-hal yang sakral ke dalam persoalan politik dan negara. Jadi permasalahan yang ada itu adalah mereka itu justru melakukan jihad hanya untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan dalam menyiarkan agama yang bersifat damai atau tentram. Jadi permasalahannya umum adalah intoleransi. Kemudian apa sih yang bisa kita lakukan untuk menghindari permasalahan-permasalahan tersebut? Yang pertama kita harus bisa memiliki pemahaman bahwa kita hidup di zaman yang modern, zaman yang kita itu dikelilingi oleh banyak sekali keberagaman, pluralisme gitu. Satu kelompok saja, gitu. Tapi kita dikelilingi oleh banyak sekali kelompok. Gitu. Sudah sepatutnya kita itu menanamkan jiwa toleransi terhadap kelompok yang berbeda dengan kita, gitu, dengan tetap berpegang teguh pada keimanan kita. Maksudnya di sini adalah kita melakukan jihad atau melakukan penyiaran agama Islam dengan cara yang damai, dengan cara kita tetap mentoleransi adanya dan juga mengakui eksistensi dari kelompok-kelompok yang lain atau kelompok-kelompok minoritas lain yang ada di sekitar kita. Dengan cara yaitu kita menyiarkan agama Islam dengan cara menunjukkan bahwa kita ini adalah Muslim yang baik. Kita adalah agama Islam adalah agama yang menyiarkan kedamaian, kemudian kasih sayang, dan juga mengajarkan tentang rasa aman dan juga ketentraman. Tapi iman kita juga tidak boleh goyah gitu di tengah-tengah bentuk toleransi kita terhadap agama lain dan juga kegiatan jihad kita juga tidak boleh melemahkan iman kita atau melemahkan pandangan kita terhadap agama Islam sendiri. Jadi menurut saya salah satu implementasi yang cocok jihad di bidang sosial adalah yang pertama dengan tetap bertoleransi kepada kelompok-kelompok yang tertentu, mengakui eksistensi Islam yang dilakukan di bidang sosial ini bisa dilakukan dengan kita memberikan contoh yang baik. Kita memberikan cerminan bahwa seorang Muslim ini adalah seorang yang baik, seorang yang jauh dari kata kekerasan atau jauh dari tindak penindasan dan sebagainya. Kita harus menunjukkan bahwa bahkan orang sampai tidak menyadari bahwa kita sedang melakukan jihad gitu. Karena saking kita bisa berbaur, kita bisa
bisa menyatu dengan kelompok lain gitu. Jadi menurut saya jika kita ingin berjihad ya kita harus membentuk kehidupan sosial yang baik gitu. Jadilah cerminan yang baik kepada orang lain, maka orang akan mengenal Islam sebagai agama yang damai. Jadi saya mungkin seperti itu ya untuk implementasi atau hubungan jihad di bidang sosial. Apakah itu sudah cukup jelas atau ada yang ingin ditanyakan mungkin, Yasmin? Ya, sudah cukup jelas sekali. Sangat luar biasa sekali pendapat dari rekan Sofia. Terima kasih. Sama-sama. Kita bisa lanjutkan dengan kan sudah disebutkan oleh Sofia bahwa ternyata masih banyak miskomunikasi tentang arti dan makna jihad itu sendiri dalam masyarakat umum. Nah, karena hal inilah banyak juga terjadinya radikalisme dalam jihad yang dilakukan pada modern seperti ini. Jadi bagaimanakah menurut rekan Wulan jihad yang sering sekali dimiskomunikasikan sebagai bentuk yang radikalisme? Mungkin rekan Wulan bisa membagikan pendapatnya tentang jihad di bidang radikalisme. Silakan. Baik, terima kasih Yunita atas kesempatannya. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit pendapat saya tentang bagaimana jihad dalam pencegahan radikalisme itu sendiri. Nah, di zaman sekarang ini, seperti yang kita ketahui bahwa banyak sekali orang di luar sana yang mengaitkan kata radikalisme itu sendiri dengan agama Islam. Nah, jika kita melihat dari sudut pandang apa yang terjadi di Indonesia saja, mungkin memang benar bahwa pelaku teror itu merupakan orang yang beragama Islam. Namun, mengaitkan radikalisme sebagai fenomena ideologis yang khas Islam adalah hal yang kurang tepat, karena Islam yang ditafsirkan oleh pelaku teror tersebut sangat bertentangan dengan ajaran Islam rahmatan lil alamin yang mengajarkan pesan perdamaian antar sesama umat manusia. Jadi sangat apa yang ditafsirkan oleh para teroris itu dengan apa yang diajarkan dengan Islam itu sangatlah berbeda. Jadi sangat salah jika mengaitkan radikalisme itu sendiri dengan agama Islam. Kemudian selain itu, radikalisme adalah fenomena global yang juga bisa ditemukan di kelompok sosial atau keagamaan manapun. Jadi tidak hanya di Islam saja. Contohnya, ada pembantaian suku Rohingya oleh kelompok militer dan nasionalis Buddha di Myanmar. Ada juga kasus aksi penembakan brutal terhadap umat Islam yang dilakukan oleh warga Australia di Selandia Baru. Jadi tidak hanya di agama Islam. Karena seperti yang kita ketahui bahwa radikalisme itu sendiri, definisi dari kata radikal itu sendiri adalah suatu paham atau suatu aliran yang terkait dengan perubahan besar dan ekstrim. Nah, dilihat dari sini, makna radikal sangat netral dan tergantung dengan konteksnya, seperti itu. Lalu selanjutnya, bagaimana cara kita sebagai umat Islam dalam pencegahan paham radikalisme? Nah, yaitu dengan menanamkan nilai-nilai ideologi Pancasila dalam diri kita, serta mengaplikasikannya pada kehidupan sehari-hari kita. Dengan catatan tetap berpegang teguh pada syariat-syariat keagamaan. Nah, seperti yang kita pelajari dari kecil ya, bahwa ideologi Pancasila itu sudah mengandung nilai-nilai yang sangat kompleks, yang di dalamnya jika kita mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila itu sendiri di kehidupan sehari-hari kita, maka sudah pasti akan terwujudlah negara yang damai tanpa adanya permasalahan radikalisme seperti itu sendiri. Kemudian di sini ada pendapat yang menarik menurut saya. Ada pendapat tentang
upaya deradikalisasi atau upaya menetralisir radikalisme, namun salah didikan. Jadi ada pemahaman yang menyatakan bahwa radikalisme ini berkembang di perguruan tinggi, terutama di lembaga dakwah kampus. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, bahwa makna radikal itu sendiri itu sangat netral dan tergantung dengan konteksnya. Kemudian, apabila pemahaman seperti ini memang ada, lalu bagaimana dengan moral-moral generasi muda sekarang ini? Seperti yang kita ketahui bahwa lembaga dakwah kampus itu didirikan tujuannya yaitu untuk sebagai wadah dakwah dalam mengatasi kerusakan-kerusakan tersebut. Nah, jika adanya organisasi seperti ini, namun ada orang yang berpendapat bahwa radikalisme itu berasal dari lembaga dakwah kampus, maka bagaimana dengan visi misi organisasi lembaga dakwah kampus untuk mengatasi permasalahan-permasalahan generasi muda jika lembaga dakwah kampus ditiadakan? Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah fenomena free sex, kemudian narkoba, kemudian perilaku amoral, serta tentunya masih banyak lagi kejahatan-kejahatan yang akan terjadi seperti itu. Jadi jika organisasi semacam ini dihambat, maka dampaknya pun akan lebih parah pada moral generasi muda seperti itu, Yunita. Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan tentang implementasi jihad dalam pencegahan radikalisme. Baik, terima kasih Wulan untuk pendapatnya yang sangat luar biasa sekali. Jadi radikalisme itu tidak hanya ditemukan di kelompok agama Islam saja ya. Hal ini sebetulnya juga membuktikan bahwa radikalisme itu sangat netral, seperti kata rekan Wulan tadi, yang tidak hanya berkaitan dengan Islam, namun tergantung dengan konteksnya. Rekan Wulan tadi juga menyebutkan bahwa ideologi Pancasila itu penting untuk membentuk moral generasi muda karena itu adalah dasar terciptanya generasi muda yang sesuai dengan akhlak Islami. Berarti hal ini juga membuktikan bahwa sebetulnya juga berkaitan. Nah, jihad pada bidang pendidikan, saya akan menanyakan pertanyaan pada rekan Wulan. Menurut rekan Wulan, apa sih yang sebetulnya dimaksud dengan makna dan urgensi jihad pendidikan? Baik, Yunita, saya akan menjawab. Jadi, makna yang dimaksud dengan makna dan urgensi jihad di bidang pendidikan. Nah, jadi dalam hal ini, secara lebih rinci dapat diartikan bahwa jihad dalam bidang pendidikan merupakan upaya serius dan sungguh-sungguh yang dilakukan oleh seorang mukmin dengan segala modal yang dimilikinya demi terselenggaranya pendidikan yang berkualitas yang diperuntukkan bagi umat Islam dengan cara-cara yang sesuai dengan tuntunan syariat demi menggapai ridho Allah SWT. Nah, oleh karenanya, tepatlah yang dikatakan Hilmi Bakar yang dikutip oleh Ramlan dan kawan-kawan bahwa aktivitas pendidikan yang dijalankan secara serius dan sungguh-sungguh dengan tujuan meninggikan kalimat Allah sejatinya termasuk juga kepada definisi jihad. Lalu tentang peran umat dalam mengaktualisasi jihad pendidikan. Nah, untuk membangun pendidikan yang berkualitas, dibutuhkan juga peran kolaboratif semua komponen masyarakat. Nah, peran tersebut dapat
dapat dimaknai dengan dua pengertian, yakni perannya sebagai seorang muslim yang bertanggung jawab terhadap kualitas dirinya sendiri dan keluarganya, dan perannya sebagai muslim dalam komunitas masyarakat muslim dalam rangka membangun kualitas generasi umat. Nah, untuk itu, umat Islam perlu menempatkan pendidikan sebagai tanggung jawab individu dan sosial. Semangat ukhuwah Islamiyah adalah modal dasar yang perlu diaktualisasikan bagi terbangunnya sinergitas semua kalangan. Ukhuwah Islamiyah perlu dipetakan dan diaktualisasikan dalam bentuk kerjasama setiap bidang, baik itu bersifat individu, dengan menjalankan perannya masing-masing dalam aspek pendidikan, maupun dengan lebih terstruktur dan sistematis dalam bentuk komunitas ataupun organisasi. Seperti itu, rekan Yunita. Baik, terima kasih rekan Wulan. Jadi, begitulah ya makna urgensi jihad pendidikan dan peran umat dalam mengaktualisasi jihad dalam pendidikan. Bahwa sebenarnya jihad dalam pendidikan itu merupakan semangat ukhuwah Islamiyah seperti yang disebutkan oleh rekan Wulan tadi, yang merupakan modal dasar dan perlu diaktualisasikan bagi terbangunnya sinergitas semua kalangan. Mungkin untuk podcast sesi 1 dari kelompok 5 cukup sampai di sini. Akan ada sesi kedua dari podcast kelompok 5, yaitu Rahma sebagai host-nya dengan Ahmad sebagai yang diwawancarai. Jadi kita bisa lanjutkan ke sesi yang kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadita Widiasih dari Agama Islam Offering B15, nomor absen 19. Di sini saya akan menjadi host kedua di sesi 2 kali ini, yaitu jihad masa kini. Nah, sekarang kita akan membahas jihad masa kini tentang ekonomi. Saya akan bertanya kepada Mas Ahmad. Nah, Mas Ahmad ini adalah rekan saya untuk menjawab pertanyaan. Saya di sini sebagai host dan Mas Ahmad adalah rekan saya. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Mas Ahmad, apakah kedengaran Mas Ahmad? Dengar? Ya. Ya. Jelas ya? Ya, jelas. Ya, yang pertama, bagaimana pendapatnya Mas Ahmad terkait dengan hal menabung? Bagaimana jika kita hanya mengambil pokoknya saja tanpa mengambil bunganya? Nah, itu kan kayak riba-riba gitu ya, yang setiap hari, setiap saat banyak yang dilakukan orang-orang, dan itu tidak akan terlepas dari kehidupan kita karena udah modern gitu ya. Pengucapannya udah modern gitu. Nah, gimana itu menurut Mas Ahmad tentang menabung tadi? Terima kasih. Ya, pendapat saya tentang menabung itu ya sangat penting ya, karena menabung itu juga bisa untuk kita menyimpan simpanan kita untuk masa depan. Perlu diketahui juga ketika kita menabung di bank, yang berperan sebagai rentenir adalah nasabah, dan pihak yang berutang adalah bank. Hal ini dikarenakan nasabah mencatatkan bahwa uang yang ditabungkan harus aman. Malahan ada pula yang meminta tambahan dari apa yang ditabungnya. Ketika kita menabung di bank, pasti juga kan ada bunganya ya. Ketika kita ingin membutuhkan uang tersebut, pas menarik uangnya juga kan pasti ada potongan. Ya, di situ mungkin dibilang kita berutang, atau mungkin disebut juga apa, pajak dari bank tersebut ya.
Nah, itu aja. Itu aja ya. Terus kalau misalnya kan ada itu ya Mas, tabungan buat saya menabung untuk masa depan saya buat haji gitu. Itu gimana menurut Mas Ahmad? Oh, itu itu memang perlu karena pasti semua manusia yang beragama Islam eh, ingin naik haji ya. Jika ingin naik haji kan berarti kita harus ada tabungan yang kita simpan di bank ya. Itu dan juga tuh tabungan itu juga bukan hanya untuk kita pakai untuk menaik haji, bisa juga untuk kita mungkin beli kebutuhan kita atau mungkin pakai sehari-hari itu aja. Berarti intinya itu kalau menabung dalam haji diperbolehkan gitu ya Mas? Kalau menabung untuk haji ya diperbolehkan. Kalau kita nggak menabung ya nanti kan eh, nggak ada simpanan buat kita ke depannya ya nanti kitanya yang susah sendiri. Ya berarti intinya itu berbeda dari menabung ada ribanya gitu. Tergantung tujuannya berarti ya intinya. Ya, tergantung tujuannya sih. Ya, Ada yang makasih. orang menabung untuk bayar sekolah anaknya, ada yang mungkin menabung untuk eh, ada macam misalkan orang tuanya sakit kan uangnya bisa dipakai untuk berobat, ya kan? Iya, iya benar. Banyak-banyak lah dari menabung. Itu untuk ekonomi, Mas. Sekarang saya mau tanya untuk yang keagamaan. Saya memiliki dua pertanyaan. Yang pertama itu, apa sesungguhnya arti dan makna jihad dalam Islam? Menurut Mas Ahmad. Eh, Kalau menurut saya itu jihad itu berasal dari kata kerja jahada, yujaihidu. Secara harfiah, jihad artinya berusaha dengan sungguh-sungguh atau juga sepenuh hati. Dan al-out. Demikian pula kata-kata serumpun yang juga cukup populer istihad dan mujahad. Bedanya kalau istihad bersungguh-sungguh dan untuk menemukan sabda kebenaran, mujahadan bersungguh-sungguh dalam menghayati hakikat kebenaran. Itu aja. Kalau itu pengertiannya, terus kalau misalnya perkembangannya gimana, Mas? Perkembangan jihad di era sekarang untuk kalangan para pemikir Islam gitu gimana? Eh, Jihad masa sekarang, mungkin jihad masa sekarang itu upaya yang bersungguh-sungguh di jalan Allah dalam menjalankan berbagai ragam kebajikan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan bersama. Pengertian ini berkembang dalam makna beragam. Jihad tidak hanya identik dengan peperangan orang, sedangkan yang menuntut ilmu. Dia juga sedang berjihad. Orang yang bekerja mengupayakan nafkah untuk keluarga. Dia sedang berjihad. Ya, dan seterusnya. Banyak jihad. Udah itu aja, Mas. Ada juga di masa Rasulullah, jihad itu bersungguh-sungguh atau mempertahankan diri dari serangan musuh. Itu kalau di masa Rasulullah. Ya, Kalau di masa tentunya sekarang, beda ya, zaman dahulu sama sekarang. Kalau sekarang mungkin yang diperangi itu apanya ya, kayak perilaku manusianya gitu, kesetiap hariannya. Kalau yang zaman dulu kan perang gitu ya. iya bisa. Kalau zaman dulu tuh perang. Kalau dilihat sekarang ya, ya mungkin jihad tentang mungkin keseharian gitu. Atau bisa mungkin tentang ya kelakuan. Iya, ya, paham. Makasih Mas Ahmad. Saya pikir udah cukup.
sesi kedua dari podcast Agama Islam kali ini. Saya hostnya sebagai Rahmadita Widiasih dan Mas Ahmad adalah rekannya. Terima kasih. Terima kasih Mas Ahmad. Iya, terima kasih juga Mbak Rita, Mbak Rahma untuk waktunya. Ya, makasih ya. Udah cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.